Oke guys, kreator Blukumba selalu memberikan video terbaru, video terupdate buat kalian semua. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Viralnya kembali di mana Nikita Mirzani diduga memegang handphone di dalam lapas bosku ya. Oke, kreator Blukumba tidak berlama-lama, tidak ada intro-intro, kita gaskan langsung ya. Yang kemarin bilang kalau Nikita Mirzani memegang HP di sana itu adalah fitnah. Nih lihat, bahkan di sini dia terlihat sedang memantau sosial media, bukan menggunakan handphone itu untuk keperluan komunikasi yang urgent untuk menolong dirinya atau menghubungi keluarganya gitu. Nah, situasinya juga kayak gitu banget, kalian nilai sendiri deh ya. Berarti kan selama ini yang ngebalasin komen di VT-VT orang, di reels orang itu tidak menutup kemungkinan kalau itu memang Nikita Mirzani. Berarti benar yang dikatakan selama ini kalau dia itu memegang handphone. Ya ampun, ini mau kayak gimana lagi? Ini mau kita salahkan siapanya nih? Oh Harusnya kalau iya kayak iya iya gini demi memang ya. Kita kebaikan lihat nama ada memang orang instansi, memegang handphone ya. harusnya public figure seperti ini yang akan menjadi sorotan itu hati-hati gitu loh. Ini gak ada hati-hatinya, kayak sepele banget ya. Pantas aja dia bisa Sepele ya. marah-marahin JPU gitu loh. Tingkat respectnya kepada penegak hukum itu nggak ada sama sekali. Ini harus di apa ya, harus diatensi sih yang kayak gini-gini nih. Bahkan mungkin sosial media dia harus diambil dulu sementara biar dia nggak main sosial media. Biar orang nggak kepikir macam-macam nih untuk penegak hukum. Ini dia bosku ya. Oh, itu dia bosku ya. Kelihatan di sana jika Nikita Mirzani memegang sebuah handphone dan ya kata Mbak ini tidak seharusnya Nikita Mirzani itu diperbolehkan memegang alat komunikasi seperti handphone di dalam lapas tersebut ya. Dan yang harus disalahkan ini siapa? Itu kata ini guys ya, Salsabila itu. Dan ya seharusnya memang sih tidak diperbolehkan seorang tahanan itu memegang handphone di dalam tahanannya bosku ya. Namun ya banyak sekali apa ya? Ada orang ini dari berita juga bosku ya yang saya dapatkan jika setiap minggu lah kan awal masuk tahanan kan handphonenya itu disita, disimpan, terus biasanya per minggu ya, biasanya per minggu dia dikasih handphone dan komunikasi dengan keluarganya itu dan itu dikasih waktu yang terbatas itu bosku ya. Jadi yang semestinya dipersalahkan siapa? Itu menurut saya. Mungkin teman-teman sudah pada mengerti kan bagaimana apa maksud dari perkataan saya. Itu bosku ya. Oke, kita lihat yang lainnya ya. Itu kan lagi rame. Beredar video kalau Niki pegang handphone di lapas. Pertanyaan gue cuma satu. Yang ngerekam siapa? Gak mungkin orang lapas yang ngerekam. Berarti yang ngerekam pegang handphone juga. Kan gak mungkin dong orang lapas mau ngejatuhin institusinya sendiri dengan ngerekam Niki lagi pegang handphone terus disebarin sama dia. Lah dia bisa kena. Berarti yang pegang handphone bukan cuma satu. Ya tidak Logikanya mah mungkin ya. lah Kak. Mbak ini mengatakan ya, waduh tidak mungkin lah jika polisi yang merekam video tersebut ya. Karena ya pastilah tidak mau merusak institusinya guys ya. Apalagi yang sekarang heboh-hebohnya itu polisi, aduh ya sepertinya kualitas polisi di mata masyarakat sekarang itu lagi jatuh-jatuhnya guys ya, itu. Tapi insyaallah dengan kinerja polisi semoga bisa lebih baik lagi ke depannya dan mengangkat derajat polisi guys ya. Mengenai hal ini Kakak tadi mengatakan ya pastinya ada orang di dalam lapas juga menggunakan handphone dong, gitu. Ya pastilah, pastinya ada seseorang yang di dalam juga
juga menggunakan sebuah alat rekam ya, seperti handphone ataukah kamera begitu bosku ya. Dan sepertinya di sini, jikapun ini di dalam tahanan, ini kan yang kita lihat kan ini kan jerujinya ya, jeruji, terus sepertinya dia merekam dari luar. Itu bisa saja terjadi dari pengunjung orang lain, teman satu tahanan sama Nikitanya guys ya. Walaupun ini benar ada di dalam rumah tahanan, gitu loh. Buat orang-orang yang mengira Niki itu main HP di lapas, itu bukan di lapas, say. Kalian nggak lihat bajunya hitam putih itu ya, di sel tahanan pengadilan. Oh, bukan Jadi di waktu lapas dia bisa. sidang ya kan, di kala istirahat, ya nggak tahu mungkin pakai HP-nya siapa, ya Hmm, kan, gitu loh. Mungkin dia pinjam gitu, itu main HP. Karena biasanya nggak mungkin banget ya sidang itu ya bawa ya HP. benar-benar Kak. Karena keluar masuk itu di cek body, ngerti nggak loh? Jadi itu di Ya pasti tidak bisa lah, tidak bisa tahanan lah. sel pengadilan. Nah, kita cari tuh yang minjemin HP siapa, itu masalahnya. Tapi ya udahlah ya, itu udah biasa kok ya, nggak usah aneh. Ngerti nggak? Di saat kita di persidangan terus kita pinjam HP keluarga kita, ya udah biasa itu mah, ya kan? Orang di dalam lapas aja bisa pegang HP kok, ya kan? Apalagi di sel tahanan pengadilan gitu, itu lebih leluasa Ya karena ya itu di betul luar betul Kak. lapas ya gitu. Itu bukan di lapas, bukan di Pondok Bambu ya, karena itu lagi sidang. Kalau saya lihat sih seperti itu. Ayo tebakan, itu di sel pengadilan itu, bukan di Pondok Oh, Bambu. Karena dari bajunya aja hitam putih yang samping-sampingnya itu ya. Jadi nggak usah aneh lah. Yang dipertanyakan HP siapa yang minjemin. ya bukan Iya kan, jadi bukan sekarang orange ya. kalau ada akunnya Nikita Mirzani banyak balas komen-komen apa segala macam, ya nggak usah aneh. Ya kan saya bilang, gue aja 23 tahun lalu bisa pegang HP di dalam, walaupun memang itu nggak boleh sebetulnya aturan dari Pondok Bambu. Cuman kitanya bandel pada ngumpet-ngumpet ya, masukin HP secara sembunyi-sembunyi. Ya pinter-pinter kita lah. Ya jangan sampai ketahuan gimana caranya. Seperti itu Oh, guys. ini Ya. pernah juga mengalami guys ya. Apa ya menurut kakak ini jika itu bukan di dalam lapas itu di tahanan pengadilan dan ya kemungkinan bisa saja terjadi itu adalah handphone yang dipegang Nikita Mirzani itu adalah milik keluarganya itu bosku ya. Dan ya mengenai kakak tadi yang berbicara jika ya harus pintar-pintar lah sembunyi-sembunyi menggunakan HP begitu bosku ya, harus sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat oleh pihak lapasnya guys ya, gitu. Ya benar-benar kata kakak tadi ya, dan ya kebanyakan orang memang mengatakan demikian bosku ya, gitu. Ya siapa tahu saja Nikita di sini menghubungi salah satu anggota keluarganya untuk menanyakan anaknya guys ya, karena selama ini sudah beberapa bulan Nikita Mirzani dan juga anak-anaknya di rumah tidak ketemu ya. Siapa tahu jadi rindu, kangen gitu ya, apalagi ya namanya saja orang tua terhadap anaknya, biar bagaimanapun pasti rasa itu akan selalu ada, itu bosku ya. Dan seharusnya ini tidak bisa dipermasalahkan lah. Cuma masalah handphone saja, ini publik jadi geger se-Indonesia Raya, guys. Waduh waduh, ini viral sekali ya mengenai, handphone ini yang dipegang Nikita Mirzani, itu loh. Waduh, dan ya pasti tentunya, HP tersebut, handphone yang dipegang Nikita Mirzani itu harganya sangat mahal kelihatannya, guys, ya. Parah ini netizen, tapi aduh netizen memang lah begitu bosku ya.
mencari-cari apa saja yang bisa viral. Ya netizen ini hebat lah, gitu. Mantap mantap Bosku ya. Oke, seperti itulah tanggapan netizen mengenai Nikita Mirzani yang memegang handphone di dalam lapas ya. Namun masih menjadi misteri Nikita Mirzaninya di dalam lapas ataukah di ruang tahanan pengadilan ya. Gitu loh Bosku ya. Dan handphone tersebut siapa yang ngasih kita belum tahu ya. Gitu. Jadi teman-teman silakan menunggu berita ataukah gosip lebih lanjutnya lagi. Pasti akan keluar nih tuh di rumah tahanan atau di dalam lapas ataukah di rumah tahanan pengadilan ya. Dan masalah handphone tersebut siapa yang ngasih pasti akan terjawab. Tidak lama lagi, tunggu saja Bosku ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.